Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Ahmad Nur Hakim dari Pendidikan Fisika Untirta Angkatan 2019. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah PLP. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai hukum Ohm, di mana hukum Ohm menjelaskan bahwa kenaikan arus listrik akan sebanding dengan kenaikan dari beda potensial tersebut, atau dirumuskan dengan rumus I sama dengan V per R. Untuk hari ini, teman-teman akan mempelajari mengenai rangkaian listrik. Coba perhatikan video ini. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian seri. Kalau misal salah satu lampu tersebut rusak atau kita cabut, kira-kira apa ya pengaruh terhadap lampu yang lain? Lalu, ada jenis apa sih rangkaian listrik itu? Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian yang pertama, yaitu adalah rangkaian seri. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada video di atas, nah ini merupakan contoh dari rangkaian seri. Ada dua buah lampu yang kakak susun secara seri, yaitu disusun secara sejajar antara lampu satu dengan lampu yang lainnya. Lalu coba kita tekan saklarnya supaya arus listriknya mengalir. Nah, teman-teman bisa memperhatikan beberapa hal, yaitu dari segi tegangan dan dari segi arusnya. Gimana sih tegangan dan arus yang ada pada rangkaian seri? Nah, lalu gimana sih tadi arus yang mengalir pada rangkaian seri? Seperti yang teman-teman lihat, bahwasannya arus pada rangkaian seri itu adalah sama, yaitu kalau di sini adalah 0,36 ampere, di mana I total sama dengan I1 sama dengan I2, walaupun hambatan dari lampu tersebut berbeda, yang satu 15 ohm, yang satu 10 ohm, namun untuk arusnya tetap sama, teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai arus dari rangkaian seri. Lalu untuk tegangannya seperti apa ya teman-teman? Nah, sebelumnya tadi alat ukur untuk menentukan arus disebut ampere meter. Nah, dirangkai secara seri. Sekarang kita pengen tahu nih tegangannya seperti apa, dimana untuk mengukur tegangan kita menggunakan yang namanya voltmeter. Nah, untuk voltmeter ini dirangkai secara paralel terhadap si hambatan tersebut. Nah, kita lihat baterai ini bertegangan 9 volt. Nah, pada voltmeter ditunjukkan bahwa hambatan pertama itu senilai 5,4 volt. Sedangkan pada hambatan kedua senilai 3,6 volt. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tegangan pada rangkaian seri itu terbagi, di mana tegangan total sama dengan tegangan 1 ditambah tegangan 2. Lalu untuk mencari hambatan penggantinya seperti apa? Nah, untuk mencari hambatan penggantinya, kita tinggal substitusi melalui persamaan hukum Ohm. Nanti bakal didapat bahwa hambatan pengganti pada rangkaian seri adalah R total sama dengan R1 ditambah R2, di mana hambatannya merupakan penjumlahan dari total hambatan yang ada pada rangkaian tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau semisal salah satu hambatan atau lampunya kita putus. Ini kita gunting. Sebentar. Kayak kita gunting. Yaps, yang terjadi adalah aliran listrik tersebut mati atau putus, yang mengakibatkan hambatan yang lain atau lampu yang lainnya tidak dapat menyala. Nah, ini adalah salah satu kekurangan dari rangkaian seri, di mana kalau satu lampu tersebut padam, maka akan mempengaruhi aliran listrik pada lampu yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian paralel. Kakak tutup dulu saklarnya. Oke, ini ada dua buah hambatan atau dua buah lampu yang sama, teman-teman. Yang sama dengan rangkaian sebelumnya, yaitu 15 ohm dan 10 ohm. Nah, bedanya antara rangkaian paralel dan rangkaian seri adalah rangkaian paralel ini disusun secara bertingkat antara hambatan satu dengan hambatan yang lainnya.
Nah, lalu untuk hubungan antara arus dan hambatannya atau arus dan tegangannya serta hambatan penggantinya itu seperti apa ya? Oke, sekarang kita lihat sama-sama teman-teman arus yang mengalir pada rangkaian paralel. Untuk hambatan pertama atau lampu pertama itu senilai 0,6 ampere. Untuk hambatan kedua itu senilai 0,9 ampere. Nah, ini membuktikan bahwa arus pada rangkaian paralel itu tidak sama antara hambatan satu dengan hambatan yang lainnya. Melainkan, arus pada rangkaian paralel merupakan penjumlahan. Jadi nanti I total sama dengan I1 ditambah I2 sampai dengan ada berapa hambatannya, seperti itu. Lalu untuk tegangannya seperti apa ya teman-teman? Nah, tadi kan kita pengen tahu arusnya, sekarang kita lihat tegangannya. Coba teman-teman perhatikan. Nah, tegangan yang pertama itu adalah 9 volt, lalu tegangan untuk hambatan kedua itu adalah 9 volt. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tegangan pada hambatan 1, hambatan 2 dan juga tegangan yang diberikan oleh baterai itu sama. Jadi nanti V total sama dengan V1 sama dengan V2. Lalu bagaimana dengan hambatan penggantinya? Nah, karena tadi arusnya adalah penjumlahan serta tegangannya adalah sama gitu di tiap titik, maka dengan menggunakan hukum Ohm, hambatan dari rangkaian paralel dapat kita cari menggunakan persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah titik-titik-titik sampai ada berapa tuh nanti hambatannya, seperti itu. Nah, tadi kan kita coba dari salah satu lampu pada rangkaian seri kita putus. Sekarang kita putus pada rangkaian paralel atau saklarnya kita buka aja. Nah, ternyata lampu yang bawah itu tetap menyala. Jadi kalau misal ada salah satu lampu yang putus, itu tidak akan mempengaruhi lampu yang lainnya. Lalu seperti yang kita lihat, rangkaian paralel ini lebih rumit daripada rangkaian seri. Itu lebih susah untuk dirangkai. Alhasil biayanya itu relatif lebih mahal karena memerlukan banyak kabel. Lalu untuk terangnya itu lebih terang daripada rangkaian seri. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.